Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 26. Oke lah, nggak usah banyak Bang Mimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suasana di sekitar tanah berbatu yang berantakan pada saat ini benar-benar sunyi, dan aroma darah tercium dari tempat ini karena sekarang trio Song Brothers benar-benar telah sepenuhnya dikalahkan. Saat semua orang melihat tiga sosok yang tampak menyedihkan di arena, semuanya pun tahu bahwa pertempuran yang menggetarkan ini telah benar-benar berakhir. Sesaat kemudian, Lindong pun berjalan maju mendekati tubuh dari Song Zhen. Dia kemudian membungkuk dan segera menyerap segel nirwana berwarna ungu emas yang ada di tangan Song Zhen. Ketika Lindong melakukan hal itu, cukup banyak orang yang berada di tempat ini. Mereka pun meneteskan air liur ketika melihat segel nirwana ungu emas yang berada di tangan Song Zhen. Selama mereka bisa mendapatkan hal itu, maka mereka akan mendapatkan kualifikasi untuk maju ke peringkat emas nirwana. Meskipun semua orang sangat menginginkan hal itu, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani melakukan apapun pada Lindong, karena trio Song Brothers yang kuat saja bisa dikalahkan, apalagi kelompok lain yang tidak memiliki reputasi apapun. Song Zhen adalah orang yang benar-benar tangguh, meskipun dia telah dihancurkan oleh Lindong dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tapi hal itu masih membuat Song Zhen bertahan sampai saat ini, dan dia belum mati. Matanya yang lemah kali ini menatap ganas pada Lindong yang sedang menyerap segel ungu emas nirwananya. Yang kemudian Song Zhen pun berkata, "Lindong, kamu benar-benar berani menyinggung kerajaan iblis langitku. Apakah kamu sedang cari mati? Aku mungkin tidak bisa melakukan apapun padamu di medan perang kuno ini. Tapi begitu kau meninggalkan tempat ini, kekuatan kerajaan iblis langitku saja sudah cukup untuk menghancurkanmu menjadi bubur." Mendapat perkataan seperti itu dari Song Zhen, ekspresi di wajah Lindong tetap acuh tidak acuh, dan dia bahkan mengabaikan Song Zhen sepenuhnya. Setelah itu, segel nirwana ungu emas di tangan Song Zhen benar-benar telah diserap sepenuhnya oleh Lindong. Tidak lama kemudian, segel nirwana ungu emas di tangan Lindong sekarang telah memancarkan cahaya ungu yang semakin padat, dan pada akhirnya segel nirwana Lindong benar-benar telah berubah menjadi warna ungu emas yang asli. Dan ini sama artinya dengan Lindong. Secara resmi, dia telah memasuki peringkat emas nirwana. Saat melihat hal ini, wajah dari Song Zhen sendiri terlihat sangat marah. Namun dirinya sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Lindong lagi. Yang pada akhirnya Song Zhen pun hanya bisa mengatakan, "Lindong, tunggu saja setelah kita meninggalkan medan perang kuno. Aku akan memastikan bahwa kamu akan segera mati dengan cara yang sangat menyedihkan." Mendengar hal itu, Lindong hanya menyipitkan matanya, dan dia tidak peduli dengan ancaman apapun yang dikatakan oleh Song Zhen. Ketika melihat kilatan dingin di mata Lindong, Song Zhen kemudian langsung berhenti untuk berbicara, karena dia telah merasakan niat membunuh yang sebenarnya dari mata Lindong. Tidak lama setelah itu Lindong tersenyum. Dalam senyumannya sendiri telah mengungkapkan aura dingin yang sangat mengerikan. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Karena kamu telah berulang kali mengingatkanku untuk menyingkirkan akar dari masalahku saat ini, sepertinya kamu mungkin sedikit kecewa jika aku tidak bertindak seperti apa yang kau katakan." Setelah mengatakan hal itu, Lindong mengepalkan tangannya karena dia sekarang telah memanggil tombak tulang buaya surgawi, dan hal itu langsung berubah menjadi kilatan dingin yang kejam yang saat ini akan segera menembus tenggorokan dari Song Zhen. Ketika melihat Lindong akan benar-benar membunuh dirinya, ekspresi terkejut segera muncul di mata Song Zhen. Jelas dia tidak bisa menyangka bahwa Lindong sebenarnya telah mengabaikan fakta tentang Song Zhen yang berasal dari kekaisaran super, dan sekarang malah berani akan membunuhnya secara terang-terangan. Meskipun begitu, Song Zhen sekarang sudah tidak memiliki kemampuan untuk menangkis ataupun memberikan serangan pada Lindong. Yang dia lihat hanyalah kilatan cahaya yang akan segera menembus tenggorokannya. Hal itu membuat Song Zhen benar-benar sangat ketakutan.
Dan akhirnya, dang! Mata Lindong tiba-tiba saja menyusut karena ketika ujung tombak yang berisi cahaya keemasan akan segera menembus tenggorokan dari Song Zhen, tiba-tiba saja sebuah cahaya lain telah muncul dan hal itu merobek ruang dimensi sebelum pada akhirnya bertabrakan dengan ujung tombak milik Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat kuat benar-benar telah meletus. Hal itu bahkan sampai membuat tombak tulang buaya di tangan Lindong berguncang dengan hebat, yang akhirnya ujung tombak tulang buaya dari Lindong sendiri pada saat ini hanya menyerempet wajah dari Song Zhen dan meninggalkan bekas luka darah yang dalam. Wajah dari Lindong sendiri sekarang sudah berubah menjadi tanpa ekspresi saat dia melirik Song Zhen yang telah berteriak sambil menutup wajah dengan tangannya. Setelah itu, Lindong mengangkat kepala dan kemudian dengan nada acuh tidak acuh, Lindong pun berkata, "Ini adalah dendamku dengan kerajaan iblis langit. Bolehkah aku tahu teman mana yang sebenarnya ikut campur tangan?" Ketika Lindong mengucapkan kata-kata itu, banyak dari perhatian semua orang yang ada di tempat ini. Mereka melihat pada pohon raksasa yang tidak jauh dari tempat trio Song Brothers berada. Karena di sana pada saat ini terlihat seorang pemuda yang menggunakan pakaian berwarna putih. Kemudian ada gambar matahari terbit di pakaian putihnya itu. Pria itu cukup tinggi dan dia juga cukup tampan. Di belakang pria ini sebenarnya juga telah berdiri dua pria yang lainnya. Mereka juga memakai pakaian yang sama dengan sang pria yang tampan. Karena sebenarnya tiga orang ini berasal dari kekaisaran super yang sama. Kemunculan dari tiga orang yang memakai pakaian berwarna putih dengan simbol matahari ini sekarang telah membuat keributan di tempat ini, yang kemudian orang-orang pun berseru, apakah itu adalah Xin Tian dari kekaisaran Tian Yuan? Lindong yang mendengarnya, dia pada saat ini tahu jika orang-orang memberikan rasa hormat yang tinggi pada tiga orang ini, yang kemudian Lindong pun bergumam, kekaisaran Tian Yuan. Ekspresinya segera berubah menjadi lebih serius karena kekaisaran Tian Yuan sendiri adalah kekaisaran super yang menduduki peringkat nomor 1 di antara 10 kerajaan super besar. Lan Ying yang berada di atas batu besar, dia pun mengernyitkan dahi. Dan setelah itu, Lan Ying pun berkata, bahkan Xin Tian juga tertarik padanya. Namun di dalam mata Lan Ying sendiri mengandung sebuah ketakutan yang tidak bisa digambarkan. Di sisi lain, sekarang Xin Tian sudah menatap Lindong dengan senyum yang tipis. Dan orang itu pun berkata, temanku, kelompok dari Song Zhen sekarang sudah dikalahkan. Dan aku pikir yang terbaik adalah tidak berlebihan dalam melakukan apapun. Bagaimana? Apakah kau setuju dengan kata-kataku? Meskipun Xin Tian pada saat ini bertanya, namun di dalam pertanyaannya itu sendiri mengandung sebuah tekanan agar orang lain setuju dengan dirinya. Lindong sendiri sekarang tidak mendengarkan nada yang mendamaikan dalam kata-kata Xin Tian itu. Sebaliknya, kata-kata itu sendiri terdengar seperti sebuah perintah. Mata Lindong berkedip sambil mencengkram telapak tangannya, yang pada saat ini Lindong segera menarik tombak tulang buaya surgawi. Meskipun Lindong tidak senang dengan nada suara dari Xin Tian, tapi Lindong berpikir bahwa dia tidak harus mencari masalah dengan Xin Tian, mengingat bahwa kekaisaran Tian Yuan adalah yang terkuat dari 10 kekaisaran super besar, dan kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Lindong segera menoleh ke arah Xiao Diao dan dia berkata dengan lirih, Xiao Diao, ambil segel nirwana mereka. Di sisi lain, Xiao Diao dengan malas melirik ke arah kelompok dari Xin Tian, yang kemudian dia pun berjalan untuk mengambil segel nirwana yang ada di tangan kelompok dari Songku. Ketika melihat Xiao Diao telah bergerak, Xin Tian pun merenung sejenak, yang kemudian dia pun berkata, kalian semua, bisakah kalian juga tidak melakukan hal ini? Karena kekaisaran iblis darah dan aku
Bagaimanapun juga, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan segel emas nirwana yang berwarna ungu emas. Kata-kata dari Xintian itu dalam sekejap saja membuat tempat ini menjadi sunyi. Dan menurut banyak orang, adalah sesuatu yang wajar bagi seseorang mengambil segel nirwana milik lawan yang telah mereka kalahkan. Dan hal itu bukanlah sesuatu yang berlebihan, karena segel nirwana adalah hadiah bagi pemenang. Di dalam kelompok Liu Bei sendiri, sekarang mereka juga memiliki ekspresi yang sangat jelek. Sebelum pada akhirnya, Liu Bei pun berbalik untuk melihat Lindong. Jelas pada saat ini, Liu Bei sedang menunggu keputusan apa yang akan diucapkan oleh Lindong. Namun tatapan mata dari Lindong masih terlihat sangat santai. Bahkan dia tidak menunjukkan sebuah kemarahan. Yang kemudian, Lindong pun mulai berkata, "Jika hari ini kita yang dikalahkan, apakah menurutmu kelompok Songzhen akan menunjukkan belas kasihan pada kita dan tidak merebut segel nirwana yang ada di tangan kita? Bahkan mereka tidak hanya akan merebut segel nirwanaku, tapi kemungkinan besar aku juga akan dibunuh oleh mereka." Mendengar kata-kata itu, Xintian pun menatap tajam pada Lindong, yang kemudian dia tersenyum tipis sambil berkata, "Meskipun kelompok dari Songzhen bertindak dengan cara yang arogan, tapi mereka bukanlah orang yang tidak masuk akal." Lindong pun hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dan dia berkata, "Omong kosong." Karena menurut Lindong sendiri, kata-kata dari Xintian benar-benar sangat lucu. Karena Lindong tidak ingin berbenturan dengan mereka, dia pun pada saat ini hanya melihat pada kelompok Liu Bei yang kemudian melambaikan tangannya. Setelah itu, Lindong berkata, "Kumpulkan hadiah kalian." Xintian yang berada di pohon besar hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dan tiba-tiba saja, sosok manusia yang berada di belakang Xintian yang kemudian muncul di hadapan Lindong dalam sekejap. Sebuah cahaya dingin segera dikeluarkan dari ujung jarinya. Hal itu memiliki kekuatan penghancur yang tanpa ampun segera menekan ke arah dahi Lindong. Ekspresi di wajah Lindong segera berubah ketika dia melihat orang ini akan segera menyerang dengan sesuka hatinya. Namun sebelum Lindong bisa bertindak, tiba-tiba saja Xiao Diao muncul di depannya. Dan dia juga menekan jarinya tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Yang kemudian, ledakan besar pun terjadi. Karena kedua jari yang mengandung kekuatan yang sangat mengejutkan sekarang telah bertabrakan di udara. Gelombang demi gelombang pun menyebar. Hal itu segera membentuk badai yang sangat kuat dan menyapu seluruh tempat ini. Bahkan tanah di tempat ini juga berguncang dengan hebat. Sebelum akhirnya sosok yang secara tiba-tiba akan menyerang Lindong sekarang dirinya telah terpental mundur. Yang kemudian dia pun menstabilkan tubuhnya dan kembali mendarat di pohon besar. Ekspresi mengejek sekarang telah muncul di antara kedua matanya. Namun tubuh dari Xiao Diao sendiri tidak bergerak sama sekali dan dia masih berdiri di tempatnya. Bahkan tatapan Xiao Diao sangat mengerikan ketika melihat orang yang akan menyerang Lindong. Setelah itu, Xiao Diao berbalik. Dia melihat pada Xintian yang kemudian berkata, "Aku akan menemanimu jika kau ingin bertarung. Karena sekarang aku tidak merasa bahwa kamu pantas untuk mendapatkan rasa hormat dari siapapun." Setelah mengatakan kata-kata yang tegas itu pada Xintian, Xiao Diao sendiri segera menoleh pada kelompok Liu Bei dan berkata, "Pergi dan ambil segel nirwana kalian. Karena aku Lin Diao akan melihat siapa yang berani untuk bertindak arogan di tempat ini." Kelompok dari Liu Bei sangat tercengang ketika mereka mendengar kata-kata yang mengandung kemarahan dari ucapan Xiao Diao. Sementara trio Sukui dan juga trio Moling, mereka juga sangat terkejut karena ini adalah pertama kalinya mereka melihat Xiao Diao yang biasanya sangat santai tiba-tiba saja menjadi terlihat sangat marah. Dan secara terang-terangan, Xiao Diao telah menantang kekaisaran Tian Yuan. Setelah ragu-ragu sejenak, pada akhirnya kelompok dari Liu Bei Yansen, mereka mengatupkan gigi dan bergerak untuk menyerap segel nirwana dari tangan kelompok Sui Ying Huagu.
Ketika melihat pemandangan ini, Xintian yang berada di pohon besar, dirinya segera merajut alisnya. Tangannya yang jejak tadi ada di punggung pada saat ini mulai dia gerakkan. Melihat hal itu, banyak orang yang ada di tempat ini merasa bahwa ketegangan ini akan menjadi semakin panas. Dan ada desas-desus mengatakan bahwa Xintian adalah individu yang terkuat di medan perang kuno. Apakah pada saat ini Xintian akan memulai perang dengan kelompok Lindong? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pertempuran besar akan kembali terjadi antara kelompok Xintian dengan trio Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 27. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong sekarang telah menatap Xintian yang perlahan-lahan telah menggerakkan tangannya. Dan ada rasa dingin yang samar-samar terlintas di mata Lindong. Karena sebenarnya Lindong sudah mengetahui tentang reputasi dari Kekaisaran Tian Yuan yang memang mereka sangat kuat. Meskipun begitu, Lindong tidak akan menyerah jika Kekaisaran Tian Yuan pada saat ini menyerang dirinya. Tidak lama kemudian, Xiaoyan segera muncul di belakang Lindong dan dia menghentakkan tongkat hitam yang ada di tangannya ke tanah. Hal itu langsung mengguncang seluruh tempat ini. Bahkan cahaya hitam yang masih ada di tubuh dari Xiaoyan sekarang telah berubah menjadi kabut hitam yang pekat. Dan di samping Lindong sendiri, pada saat ini telah berdiri Xiao Diao dengan wajah tampannya yang tanpa ekspresi. Matanya hanya melirik pada Xintian dengan acuh tidak acuh. Karena selama setahun ini, mungkin memang ada individu yang memiliki kualifikasi untuk bertindak angkuh di hadapan dari Xiao Diao. Tapi seorang Xintian dari Kekaisaran Tian Yuan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di hadapan Xiao Diao. Apalagi dia hanyalah seorang bocah kemarin sore. Meskipun saat ini Xiao Diao tidak bisa menggunakan tubuh fisik dari iblis martit langit, tapi jika dia mengeluarkan seluruh trik yang ada di tangannya, bahkan semua jenius yang berada di medan perang kuno ini tidak akan pernah bisa melawan Xiao Diao. Di sisi lain, trio Moling dan juga trio Sukui, mereka tidak takut ketika melihat suasana semakin memanas. Setelah itu, mereka semua berjalan dan berdiri di belakang Lindong. Bahkan mata dari kelompok Liu Bei dan Yansen sekarang juga sudah berubah. Mereka hanya bisa mengatupkan gigi. Dan setelah itu, kelompok Liu Bei Yansen juga berjalan dan berdiri di belakang Lindong. Karena mereka semua tahu jika pada saat ini mereka berada di dalam kapal yang sama dan Lindong sebagai pimpinannya. Jika sampai Lindong terjatuh, kemungkinan mereka semua juga tidak akan selamat. Maka dari itu, kelompok yang berdiri di belakang Lindong, mereka pada saat ini tidak takut jika harus bersinggungan dengan Kekaisaran Tian Yuan. Semua orang yang melihat pemandangan ini berubah menjadi gempar. Jelas mereka tidak menyangka bahwa kelompok dari Lindong akan benar-benar berani menantang martabat dari Kekaisaran Tian Yuan yang sekarang telah diwakili oleh Xintian. Karena sebenarnya Kekaisaran Tian Yuan sendiri adalah pimpinan dari 10 kerajaan super besar. Di sisi lain, Lan Ying pada saat ini hanya bisa mengerutkan alisnya, yang kemudian dia berkata, orang-orang ini sungguh berani. Meskipun Lan Ying tidak menyukai Xintian karena selama ini Kekaisaran Tian Yuan dan juga Kekaisaran Surgawinya memang tidak pernah bisa bersahabat. Di antara kedua belah pihak kadang-kadang melakukan bentrokan untuk memperebutkan beberapa sumber daya. Namun bagi seorang Lan Ying, dia tidak bisa menyangkal kekuatan dari Kekaisaran Tian Yuan. Dan Xintian adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda di Kekaisaran Tian Yuan. Dia tidak hanya memiliki bakat yang sangat mengejutkan dalam seni bela diri, tapi dia adalah orang yang benar-benar cerdik. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Lan Ying, Xintian sendiri pada saat ini telah menarik perhatian dari gerbang Yuan yang merupakan sekte super terkuat di wilayah Shuan Timur. Oleh karena itu,
masa depan dari Xintian sendiri tidak terbatas. Jika berbicara tentang Kekaisaran Tianyuan, mereka pada awalnya adalah faksi bawahan yang dibentuk oleh gerbang Yuan. Dan tidak heran jika Xintian sendiri telah menarik perhatian dari sekte gerbang Yuan. Lagi pula, ada cukup banyak ahli dari Kekaisaran Tianyuan yang pada saat ini memegang posisi penting di sekte gerbang Yuan. Tiba-tiba saja ekspresi dari King Feng berubah menjadi sangat muram, yang kemudian dia berkata, Xintian saat ini tidak bisa dibandingkan dengan Song Zhen, tapi ada hubungan yang cukup dalam antara Kekaisaran Iblis Langit dan juga Kekaisaran Tianyuan. Oleh karena itu, Xintian jelas tidak ingin melihat kelompok dari Song Zhen terjatuh oleh kelompok Lindong. Lan Ying pun hanya bisa tertawa, yang kemudian mengatakan, benar, dan sepertinya saat ini level kekuatan Yuan dari Xintian sendiri sudah berada di Nirwana ke-6. Mendengar kata-kata itu, King Feng pun sangat kaget dan dia sontak mengatakan, hah? Kekuatan Nirwana ke-6? Di dalam hati, King Feng pun berseru, pantas saja Xintian meremehkan semua orang yang ada di tempat ini. Ternyata kekuatannya adalah Nirwana ke-6. Setelah bergumam seperti itu, King Feng pun melanjutkan kata-katanya, sepertinya juara dari perang 100 kekaisaran kali ini akan menjadi milik seseorang dari Kekaisaran Tianyuan lagi. Lan Ying pun hanya bisa menarik napas dalam-dalam karena selama ini pelatihannya sangat keras demi bisa menaikkan kekuatan dengan pesat. Tapi hal itu sebenarnya masih belum cukup untuk mengejar level dari Xintian. Xintian yang berdiri di atas pohon besar. Pada saat ini, dia memiringkan kepalanya dan menatap tajam pada Lindong dan Xiaodiao. Setelah itu, dia mulai melangkah lembut dan turun, kemudian berdiri di pohon besar yang ada di bawahnya. Tapi tiba-tiba saja, cahaya keemasan yang aneh sekarang telah dikeluarkan dari dalam kaki Xintian. Dan hal itu tidak bisa dirasakan atau dideteksi oleh orang lain. Meskipun begitu, Lindong bukanlah orang biasa. Tiba-tiba saja matanya sekarang telah membeku karena bisa merasakan riak energi yang sangat kuat dan mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan telah dipancarkan dari bawah kaki Xintian yang kemudian disalurkan melalui pohon besar yang telah dia injak. Energi penghancur itu pun kemudian bergerak secara perlahan melalui bawah tanah seperti seekor cacing. Hal itu membuat mata dari Lindong sendiri berubah menjadi sangat serius. Yang kemudian Lindong berkata, sungguh kontrol energi yang sangat indah. Di permukaan tanah yang dilewati oleh kekuatan penghancur itu sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Jika Lindong tidak memiliki energi mental yang sangat kuat, kemungkinan dia juga tidak akan bisa mendeteksi kekuatan ini. Tapi pada saat Lindong akan segera bertindak, tiba-tiba saja Xiaodiao telah maju dengan lembut yang pada akhirnya bus. Debu yang sangat tebal sekarang telah muncul dari bawah tanah dan sekali lagi sosok dari Xiaodiao tidak bergeser dari tempatnya. Setelah itu, Xiaodiao sendiri menatap tajam pada Xintian dengan senyum yang penuh ejekan. Benturan kekuatan antara Xiaodiao dan Xintian hanya berlangsung beberapa detik saja, dan kemungkinan banyak orang yang ada di tempat ini mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya Xiaodiao dan Xintian telah bertukar pukulan melalui bawah tanah. Tiba-tiba saja mata dari Xintian membeku ketika serangan tersembunyinya bisa dihancurkan dengan mudah oleh Xiaodiao. Setelah itu, Xintian tersenyum tipis. Dia bertindak seolah tidak terjadi apapun. Tidak lama kemudian Xintian pun berkata, apakah kalian benar-benar berniat untuk berbenturan dengan Kekaisaran Tianyuan kita? Lindong pun hanya merentangkan tangannya yang kemudian menjawabnya, aku pikir terkadang lebih baik dari kita mengikuti sebuah aturan, karena siapapun yang menjadi pemenang berhak mendapatkan segel nirwana sebagai harta rampasan. Seseorang yang berada di belakang Xintian
pada saat ini tertawa dengan cara yang aneh dengan penuh ejekan, yang kemudian dia pun berkata, aturan, jika kami hari ini menghabisi kalian semua, apa yang akan kau katakan? Lindong hanya tersenyum tipis, yang kemudian dia menjawabnya, apakah kamu bisa menghabisi kami atau tidak? Semua ditentukan oleh kemampuanmu sendiri. Mendengar kata-kata dari Lindong, orang yang berada di belakang Xintian terlihat terkejut. Dia pun marah, yang kemudian berkata, dasar bocah yang sombong. Baiklah, biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu. Pada saat orang ini akan bergerak, tiba-tiba saja dia dihentikan oleh tangan dari Xintian. Karena Xintian sendiri jelas sadar serangan diam-diam yang terakhir dia luncurkan bisa dihancurkan dengan mudah oleh kelompok dari Lindong. Hal itu membuat Xintian sadar bahwa trio Lindong ini bukanlah individu biasa. Tidak lama kemudian Xintian pun tertawa kecil. Dia menunjukkan senyum yang lembut, kemudian matanya sendiri telah menatap pada Lindong dan Xiaodiao, yang sepertinya tatapan mata dari Xintian itu sedang melakukan pemindaian pada tubuh Lindong dan juga Xiaodiao. Namun dia tidak berhasil menemukan apapun. Hal itu segera memperkuat pemahaman dari Xintian bahwa Lindong dan juga Xiaodiao memang benar-benar orang yang tidak bisa diremehkan. Kemudian Xintian pun tertawa dan dia mengatakan, sepertinya kelompok dari saudara Lindong telah memiliki sebuah kesalahpahaman dengan kami. Dan apa yang kau katakan itu memang benar, bahwa pemenang adalah seorang raja dan yang kalah tidak lain sebagai seorang penjahat. Prinsip ini memang benar dan aku tidak bisa membantahnya lagi. Jika kelompokmu tidak ingin berteman denganku, maka aku Xintian juga tidak bisa memaksa kalian. Tapi aku percaya jika kita masih memiliki kesempatan untuk bertanding di puncak gunung 100 Kaisaran. Banyak orang yang hadir di tempat ini tercengang ketika mereka mendengarkan kata-kata yang telah diucapkan oleh Xintian, karena semua orang tidak pernah bisa menyangka bahwa pada akhirnya pimpinan dari Kekaisaran Tianjuan akan mengambil inisiatif untuk mundur. Dua orang yang berada di belakang Xintian juga sangat tercengang, tapi Xintian, dia melambaikan tangan dengan senyum yang ramah terlintas di wajahnya. Lindong sendiri pada saat ini hanya mengangkat alisnya ketika banyak orang-orang yang terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xintian. Lindong yang terus mengamati Xintian, dia pada saat ini melihat bahwa orang itu bertindak dengan santai dan tenang. Dan di dalam hati Lindong sendiri segera muncul sebuah kehati-hatian. Tapi tipe orang seperti Xintian yang sebenarnya sedang marah, namun raut wajahnya tetap terlihat tersenyum, itu adalah orang yang benar-benar harus diwaspadai. Di sisi lain King Feng terkejut, yang kemudian dia berkata, hah? Xintian benar-benar mundur. Mata cantik dari Lan Ying juga segera melihat ke arah Lindong dan Xiaodiao, yang pada akhirnya Lan Ying terlihat sangat terkejut karena dirinya pada saat ini telah melihat lubang seukuran ibu jari yang berwarna hitam gelap yang telah muncul di depan kaki dari Xiaodiao. Di tempat itu, Lan Ying bisa merasakan ada sebuah kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Mata cantik dari Lan Ying sendiri segera melihat ke arah Xiaodiao, yang kemudian wajahnya berubah menjadi muram sebelum akhirnya Lan Ying berkata, apakah mereka telah bertukar pukulan? Tidak heran jika Xintian memilih untuk mundur, karena Lan Ying sendiri tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Xiaodiao telah melakukan pertarungan rahasia dengan Xintian melalui bawah tanah. Sedangkan kelompok dari Suiying Huagu, mereka sekarang telah putus asa ketika mendengar bahwa Xintian pada akhirnya mundur untuk menghadapi kelompok Lindong. Dan dengan patuh, kelompok Suiying Huagu pun menyerahkan segel nirwana mereka pada kelompok Liu Bei dan Yansen. Tidak lama kemudian Xiaodiao berbalik. Dia pun menatap Lindong yang kemudian mengatakan, Lindong, kamu harus waspada dengan orang itu. Lindong pun hanya bisa mengangguk karena dia sadar bahwa jika mereka tidak menemukan serangan diam-diam yang dilakukan oleh Xintian,
Kemungkinan pada saat ini Xintian telah membunuh semua kelompok Lindong. Menurut Lindong sendiri, meskipun Xintian kuat, tapi dia juga orang yang sangat berhati-hati. Dan orang seperti ini adalah ular berbisa yang sangat sulit dihadapi. Dan tiba-tiba saja, gong! Terdengarlah suara gong berbunyi ketika Lindong menempatkan nama Xintian dalam daftar musuh yang paling berbahaya untuk dihadapi. Suara gong itu sendiri sebenarnya telah muncul dari puncak Gunung 100 Kaisaran. Hal itu membuat ekspresi semua orang berubah ketika mendengarkan suara gong telah dibunyikan. Mereka pada akhirnya mengangkat kepala dan segera melihat ke puncak Gunung 100 Kaisaran, yang pada saat ini awan di puncak Gunung 100 Kaisaran mulai secara bertahap telah tersebar, dan matahari yang sangat cerah segera muncul dari gunung itu. Tidak lama kemudian terdengar suara yang bergema, Gunung 100 Kaisaran telah dibuka. Mereka yang memiliki segel nirwana kelas surgawi harap segera naik ke puncak gunung. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di puncak Gunung 100 Kaisaran, Lindong akan berhadapan dengan Xintian? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 9 episode 28. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara gong disertai dengan suara yang agung sekarang telah bergema di seluruh wilayah medan perang kuno. Pada saat ini, semua orang pun segera mengangkat kepala mereka dan mata mereka dengan tajam melihat ke arah Gunung 100 Kaisaran, karena pada akhirnya 1 tahun pelatihan yang sangat pahit dan juga kompetisi yang sangat buas adalah untuk hari ini. Di sisi lain, Lindong juga mengangkat kepalanya, matanya pun berbinar-binar dan emosi segera melonjak di hati Lindong. Ya kemudian dia pun berkata, apakah kita pada akhirnya mencapai titik akhir? Cerita kemudian flashback ke masa lalu. 1 tahun yang lalu, Lindong telah meninggalkan kekaisaran dinasti Yan dan dia berkumpul di tempat para jenius berada. Pada saat itu, Lindong hanyalah orang biasa dan juga peserta biasa. Lebih jauh lagi, statusnya adalah sebagai anggota dari kerajaan peringkat rendah. Dia benar-benar memulai semuanya dari nol, dan pada akhirnya Lindong bisa membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa. Selama seluruh perjalanan ini, Lindong telah bertemu dengan lawan-lawan yang tidak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka secara bertahap jauh lebih kuat, dan semakin lama semakin sulit dihadapi, yang pada akhirnya Lindong tetap menjadi orang terakhir yang berdiri. Medan perang kuno ini sendiri adalah seperti mesin penyaringan yang sangat kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Hanya yang terkuat, merekalah yang bisa bertahan. Penyaringan yang kejam semacam ini memungkinkan Lindong yang ternyata seorang berlian kini telah melepaskan kilau yang sangat mempesona selama 1 tahun ini. Dan kilau semacam ini tidak kalah dengan para jenius dari kerajaan super. Lindong pun bisa merasakan peningkatannya yang luar biasa, dan menurutnya dunia yang dia kenal saat ini menjadi semakin luas pada saat dia berlatih. Sedangkan kekaisaran dinasti yang dari sebelumnya hanyalah tampak kecil ketika Lindong membayangkan tempat itu. Sesaat kemudian Lindong menoleh pada Xiaodiao. Dia lalu tertawa dan berkata, tempat ini tidak buruk. Pada saat itu Xiaodiao adalah orang yang bersikeras pada Lindong untuk mengikuti perang 100 Kaisaran. Hal itu dikarenakan oleh Xiaodiao. Dia tahu bahwa tempat ini adalah tempat berlatih yang sangat bagus, yang pada akhirnya hasil akhirnya memang sangat memuaskan. Selama 1 tahun ini, Lindong yang awalnya berada di tahap penciptaan bentuk, pada akhirnya sekarang sudah menduduki tahap nirwana. Kemajuannya ini dinilai sangat pesat. Xiaodiao dengan sikapnya yang masih acuh tidak acuh, dia kemudian mengatakan, bagaimana? Semuanya baik-baik saja, bukan? Perang 100 Kaisaran ini adalah tempat yang baik untuk mengasah anggota generasi muda sepertimu. Dan tentu saja di masa depan kamu mungkin akan bersentuhan
dengan tempat-tempat yang lebih berbahaya lagi. Lindong pun hanya tersenyum dan dia tidak terkejut dengan kata-kata Xiao Diao karena Lindong sendiri sadar jika dirinya tumbuh semakin kuat, maka hal-hal yang akan dia alami juga pasti akan semakin mengerikan. Di sisi lain, Xintian pun melihat pada puncak Gunung 100 Kaisaran. Setelah itu, dia menoleh pada Lindong dan memberikan senyum yang tipis. Namun senyuman dari Xintian ini sendiri mengandung perasaan yang tidak nyaman. Hal ini membuat Lindong sangat berhati-hati. Xintian pun tidak mengatakan apa-apa lagi pada kelompok Lindong. Dia menoleh pada kelompoknya yang kemudian melesat, berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang di udara. Karena saat ini kelompok dari Xintian telah bergegas menuju puncak Gunung 100 Kaisaran. Kepergian dari kelompok Xintian ini segera menimbulkan keributan di seluruh wilayah ini, dan para ahli yang telah memiliki segel nirwana surgawi, mereka juga langsung melesat untuk menuju puncak dari Gunung 100 Kaisaran. Di sisi lain, para ahli yang belum memiliki segel nirwana kelas surgawi, tiba-tiba saja ekspresi mereka berubah. Kilatan tajam kini terlintas di mata mereka, dan beberapa orang kemudian melakukan pertarungan supaya bisa merebut segel nirwana dari tangan yang lainnya. Karena bagaimanapun juga, segel nirwana kelas surgawi adalah kualifikasi yang diperlukan untuk bisa naik ke puncak Gunung 100 Kaisaran. Dalam hitungan detik saja, tempat ini benar-benar sangat kacau karena terjadi pertempuran di mana-mana. Sedangkan untuk kelompok besar dari Liu Bei dan Yan Shen, mereka semua pada saat ini telah berkerumun di sekitar Lindong. Dengan barisan seperti ini, tidak ada yang pernah berani untuk menyerang kelompok Lindong lagi. Bagaimanapun juga semua orang ingat bahwa kerajaan iblis langit saja dikalahkan oleh Lindong. Jika orang-orang masih nekat untuk menyerang kelompok ini, sama artinya dengan mereka mencari kematian. Ekspresi dari Lindong terlihat sangat tenang ketika melihat pertempuran di mana-mana. Tidak lama setelah itu, tatapan mata Lindong beralih pada kelompoknya. Sambil tersenyum dia bertanya, apakah kalian semua telah memiliki segel nirwana kelas surgawi? Trio Moling dan juga trio Sukui, mereka pun mengangguk karena sebelumnya mereka juga telah menerima cukup banyak segel nirwana dari para ahli yang berasal dari 3 kerajaan super lainnya. Dengan demikian, segel nirwana di tangan mereka sudah mencapai segel nirwana kelas surgawi. Jika hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, maka kelompok dari trio Moling pasti akan kesulitan untuk mendapatkan segel nirwana kelas surgawi. Namun berkat hubungannya dengan Lindong, mereka pada saat ini telah memperoleh kualifikasi untuk bisa naik ke Gunung 100 Kaisaran. Ekspresi gembira sekarang juga terpampang di wajah Liu Bei, yang kemudian dia pun berkata, Lindong, ini benar-benar semua berkat kelompokmu. Kami tidak akan pernah melupakan bantuanmu kali ini. Di samping Liu Bei, Yan Shen mengangguk perlahan dan ekspresinya sangat rumit ketika dia melihat Lindong. Karena sekarang Yan Shen teringat pertama kali dia bertemu dengan Lindong adalah di ruang harta karun kuno. Bahkan pada saat itu, level dari Lindong sendiri belum memasuki tahap nirwana. Dan sekarang, Lindong telah menjadi pemimpin yang bahkan bisa mengalahkan kekaisaran iblis langit, yang merupakan salah satu dari 10 kerajaan super besar. Mengingat fakta ini saja, Yan Shen benar-benar terkejut dengan peningkatan cepat dari Lindong. Dia mengerti bahwa dengan bakat dan juga kemampuan Lindong saat ini, kemungkinan dia akan menjadi individu yang paling bersinar, bahkan setelah dirinya memasuki sekte super. Lindong pun menjawab perkataan dari Liu Bei. Liu Bei, kau jangan terlalu sopan begitu padaku. Kita semua telah bekerja sama satu sama lain. Dan kelompokku bukan satu-satunya kelompok yang berusaha di tempat ini. Tiba-tiba saja Mu Hongling yang berada di samping Liu Bei. Dia tersenyum manis yang kemudian berkata, Lindong, sebenarnya kamu cukup tampan. Kenapa ya selama ini aku tidak menyadari ketampananmu? Dengan nada yang menggoda, Lindong pun menjawabnya, karena selama ini, gara-gara kunci rahasia kuno, kamu hanya berfokus untuk membunuhku. Makanya, kamu tidak pernah melihat ketampanan dari seorang Lindong ini.
Wajah cantik Mu Hongling tiba-tiba saja menjadi merah, dan senyum mempesona kini muncul di wajahnya. Mata Mu Hongling yang penuh dengan kekaguman. Dia pun pada saat ini mengatakan, "Jika saat itu aku tahu bahwa dirimu memiliki banyak potensi, maka aku tidak akan pernah bersaing untuk mendapatkan kunci rahasia kuno denganmu. Yang bahkan, jika aku yang mendapatkannya, pasti aku akan dengan sukarela memberikannya padamu." Mendengar kata-kata dari Mu Hongling, Lindong pun hanya tersenyum. Karena sebenarnya di dalam hati Lindong, dia juga memiliki perasaan pada Mu Hongling. Tapi tentu saja Lindong masih setia dengan Ling Qingsu. Tiba-tiba saja Suro yang berdiri di samping Sukwi, dia pun berkata, karena sebenarnya Suro sangat cemburu ketika Mu Hongling menggoda Lindong. Sukwi pun segera menoleh pada adiknya, yang kemudian dia tersenyum ketika melihat tingkah konyol adiknya saat sedang cemburu. Tepat ketika Lindong akan mengakhiri perbincangan ini dan akan segera menuju ke puncak Gunung 100 Kaisaran, tiba-tiba saja dari belakang Lindong ini terdengar suara, "Lindong, aku benar-benar meremehkanmu." Yang ternyata suara itu diucapkan oleh Lan Ying. Melihat Lan Ying dan juga King Feng telah muncul di belakangnya, Lindong pun segera menangkupkan tangan karena dia tidak berani untuk meremehkan dua orang yang berasal dari 10 kerajaan super besar itu. Sambil tersenyum, Lan Ying pun menatap Lindong dan dia kemudian mengatakan, "Lindong, Kekaisaran Iblis Langit dan juga Kekaisaran Tianyuan, mereka memiliki hubungan yang cukup dalam. Itulah sebabnya pada saat ini Xintian ikut campur tangan. Selain itu, Xintian juga bukan orang yang ramah. Dia bukan orang yang terlihat baik seperti di permukaan. Dan pada saat ini, kelompokmu telah menyinggung kelompok Xintian. Maka kamu harus berhati-hati." Lindong kemudian menjawab perkataan dari Lan Ying, "Terima kasih karena sudah memberitahu kami." Lan Ying kemudian melanjutkan kata-katanya, "Tidak apa-apa, Kekaisaran surgawi kita dan juga Kekaisaran Tianyuan sudah dianggap seperti musuh, dan musuh dari musuhku bisa dianggap sebagai teman. Selain itu, Kekaisaran Tianyuan, mereka adalah faksi bawahan dari gerbang Yuan." Mendengar fakta ini, Lindong pun sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ternyata latar belakang dari Kekaisaran Tianyuan benar-benar sangat kuat, dan itu di bawah kendali langsung dari sekte super peringkat atas, yaitu gerbang Yuan yang menguasai seluruh wilayah Suan Timur ini. Lan Ying pun tidak mengucapkan kata apapun lagi. Dia pada saat ini menangkupkan tangannya, yang kemudian berpamitan pada Lindong untuk segera bergegas menuju puncak Gunung 100 Kaisaran. Setelah berpamitan, tubuh dari Lan Ying sendiri berubah menjadi sinar cahaya dan segera melesat ke puncak Gunung 100 Kaisaran. Pada saat yang bersamaan, King Feng yang berada di belakang Lan Ying juga langsung mengikuti. Melihat kepergian dari Lan Ying, Lindong hanya bisa mengernyitkan dahinya karena jelas informasi ini melebihi harapan dari Lindong. Tiba-tiba saja Xiao Deo yang berdiri di samping Lindong, dia pada saat ini mengirimkan pesan suara dengan energi mental. "Lindong, aku telah mendengar tentang gerbang Yuan. Pada saat itu, mereka telah bertarung dengan klan Iblis Martin Langitku. Oleh karena itu, klanku dan juga gerbang Yuan sudah dianggap sebagai musuh bebuyutan." Mendengar hal ini, ekspresi dari Lindong segera berubah. Dia pun segera mengangguk dan Lindong paham bahwa saat ini dirinya tidak bisa bergabung lagi dengan gerbang Yuan. Tidak hanya Lindong telah menyinggung Xintian, tapi alasan klan Xiao Diao yang menjadi musuh bebuyutan dari gerbang Yuan sudah cukup bagi Lindong untuk menghindari sekte terkuat di wilayah Suan Timur ini. Di dalam hati Lindong juga memiliki ketakutan. Mungkin saja di tempat ini tidak ada seorang pun yang bisa melihat tubuh asli dari Xiao Diao. Tapi Lindong percaya bahwa para ahli yang sangat kuat di gerbang Yuan pada saat itu kemungkinan akan segera melihat wujud asli dari Xiao Diao. Daripada diusir dan juga diburu, lebih baik menghindarkan diri dari gerbang Yuan. Lindong kemudian tidak mengatakan apapun lagi. Dia segera melambaikan tangan pada kelompoknya, yang kemudian mengatakan, "Ayo, cepat kita pergi, karena kita
juga harus menuju puncak Gunung 100 Kaisaran. Setelah mengatakan hal itu, tubuh Lindong pun melesat menjadi bayangan hitam yang kemudian disusul dengan kelompoknya di bawah tatapan mata iri dari semua orang, karena pada akhirnya kelompok besar dari Lindong ini akan segera menuju final dari Perang 100 Kaisaran yang akan diadakan di puncak Gunung 100 Kaisaran. Gunung 100 Kaisaran adalah tempat yang sangat tinggi dan curam. Bahkan tempat itu menjulang tinggi sampai menembus awan. Tidak ada jalan darat untuk menuju puncak Gunung 100 Kaisaran, dan jalan satu-satunya untuk mendaki tempat itu adalah dengan terbang. Pada saat ini, banyak orang dengan penuh semangat. Mereka berterbangan untuk segera menuju puncak Gunung 100 Kaisaran, karena pada akhirnya 1 tahun pelatihan yang pahit bisa membuahkan hasil untuk hari ini. Dan para jenius dari berbagai kerajaan tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka. Kebanyakan orang yang pada saat ini menuju ke puncak Gunung 100 Kaisaran, mereka telah berada di level nirwana ketiga. Oleh karena itu, terbang menuju puncak gunung bukanlah tugas yang sulit. Hanya dalam beberapa menit saja, semua orang telah bisa mencapai puncak Gunung 100 Kaisaran. Sinar matahari yang sangat menyilaukan kini telah menyinari tempat itu. Tidak lama kemudian kelompok dari Lindong sendiri, sekarang mereka juga telah mendarat di puncak Gunung 100 Kekaisaran. Setibanya di sana, yang Lindong lihat adalah sebuah arena yang terbuat dari batu kapur yang sangat besar. Sinar matahari yang menyinari tempat itu, cahayanya dipantulkan dari lantai dan seolah-olah membuat tempat itu menjadi seperti kabur, karena kebanyakan orang merasa mereka saat ini seperti di dalam sebuah bidang kabut. Tidak lama kemudian mata Lindong menyapu seluruh tempat ini, yang kemudian dia mengangkat kepalanya. Seketika pupil mata dari Lindong pun membesar. Bahkan hal itu diikuti dengan kebanyakan orang yang telah hadir di tempat ini, karena apa yang mereka lihat di udara adalah sesuatu yang tidak bisa mereka bayangkan. Rasa hormat dan juga ketakutan sekarang telah timbul di hati masing-masing, karena di udara sendiri pada saat ini ada berkas cahaya yang terjalin satu sama lain, dan hal itu seolah-olah membentuk meja bercahaya. Selain itu, juga ada beberapa kursi yang bercahaya. Di kursi tersebut ada orang-orang yang sedang duduk dengan ekspresi acuh tidak acuh ketika melihat semua orang yang ada di bawahnya. Jelas aura intimidasi ini benar-benar menyelimuti seluruh puncak Gunung 100 Kaisaran, karena mereka adalah 8 sekte super. Melihat sosok yang seperti dewa membuat para jenius yang datang dari berbagai kekaisaran tidak ada yang tidak membungkuk dengan rendah hati, karena mereka semua jelas memahami bahwa sekte super ini adalah penguasa yang sebenarnya dari wilayah Swan Timur, dan kerajaan manapun harus tunduk ketika berhadapan dengan sekte super. Keheningan dengan cepat menyapu seluruh puncak Gunung 100 Kaisaran saat semua orang melihat 8 sosok yang pada saat ini duduk di kursi bercahaya di udara, dan kesombongan yang dulu dimiliki para jenius kini telah benar-benar lenyap. Di tengah-tengah kerumunan, Lindong hanya bisa menatap tajam pada 8 sosok itu, yang kemudian dia pun mengerucutkan bibirnya, karena pada saat ini Lindong merasakan aura yang sangat kuat dari 8 sosok itu. Tidak ada satupun individu yang ada di tempat ini memiliki kemampuan untuk bisa menandingi kekuatan yang mengerikan semacam itu. Pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian dia bergumam, itu adalah kekuatan dari sekte super. Benar-benar sangat menakutkan. Tiba-tiba saja Xiaodo yang berada di samping Lindong, dia tertawa dan berkata, mereka memang cukup kuat. Kata-kata Xiaodo itu membuat Lindong sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaodo yang selama ini bertindak angkuh dan juga sombong akan mengucapkan kata-kata itu, karena sepertinya kekuatan dari sekte super memang tidak bisa diremehkan. Liu Bei yang berdiri di belakang Lindong, tiba-tiba saja dia mengatakan, Lindong, apakah kamu melihat orang yang ada di sebelah kanan? Dia dari gerbang Yuan. Mendengar kata-kata itu, mata dari Lindong menjadi membeku ketika dia melihat pada orang yang duduk di barisan sebelah kanan.
Pria itu memiliki rambut beruban, wajahnya sedikit berkerut, namun masih mengandung seburat ketampanan. Pria itu sendiri mengenakan jubah putih yang ada gambar matahari hitam putih di jubah itu. Dan simbol matahari hitam putih seperti sebuah lambang yin dan yang hal itu sangat cocok dengan kata Yuan. Pria yang berasal dari gerbang Yuan sekarang menyipitkan matanya seolah-olah dia sedang tidur siang. Dan ketenangan duniawi semacam ini sangat cocok untuk anggota gerbang Yuan. Tatapan mata Lindong kemudian beralih ke pandangan sebelah kiri. Di samping pria itu ada seorang wanita parubaya yang sangat menarik. Dia mengenakan jubah putih pucat dan terlihat sangat anggun luar biasa. Liu Bei kemudian segera menjelaskan pada Lindong, wanita itu, dia berasal dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Yang kemudian Liu Bei menunjuk seorang lelaki yang mengenakan jubah abu-abu yang sekarang dikelilingi dengan aura yang sangat mengerikan. Di samping wanita itu, dia berasal dari sekte 1000 boneka. Sekte super ini sangat kuat dan mereka berspesialisasi dalam menyempurnakan boneka. Dari informasi yang telah aku dapatkan, mereka saat ini memiliki boneka abadi. Mendengar kata-kata ini, Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik karena dia sendiri sudah sangat akrab dengan yang namanya boneka. Karena Lindong memiliki Rehan, apalagi boneka yang dimiliki oleh sekte 1000 boneka merupakan boneka abadi. Boneka itu sendiri memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, dan hal itu bisa dianggap sebagai objek mistis yang benar-benar sangat kuat. Lindong tidak pernah menyangka bahwa sekte 1000 boneka memiliki barang legendaris seperti itu. Liu Bei kemudian menunjuk 2 sosok lagi sambil memberikan informasi tentang mereka. Lihatlah, 2 lainnya. Mereka adalah sekte lembah simbol dan juga sekte surgawi di antara 8 sekte super. Kedua sekte besar ini berspesialisasi dalam energi mental. Mendengar hal itu, Lindong pun bisa merasakan energi mental yang tidak terbatas dari 2 orang ini. Dan sekarang adalah pertama kalinya Lindong benar-benar melihat orang dengan energi mental yang sangat kuat selama bertahun-tahun. Lindong pun hanya bisa mengerutkan alisnya. Dia sepertinya agak bisa berhubungan dengan 2 orang dari sekte super ini. Namun Lindong tidak bisa membedakan apakah energi mental atau kekuatan Yuan yang akan dia gunakan sebagai alat ofensif primer atau sekunder. Meskipun kekuatan Yuan milik Lindong saat ini lebih kuat dari kekuatan mentalnya, tapi Lindong tahu bahwa dia memang sengaja menekan kekuatan mentalnya untuk tidak berkembang. Xiao Dou yang berada di samping Lindong tertawa dan berkata, "Lindong, sepertinya 2 sekte ini lebih cocok untuk dirimu." Lindong pun hanya tersenyum dan dia belum mengambil keputusan apapun. Liu Bei kemudian melanjutkan kata-katanya. Berikutnya, itu adalah sekte pedang. Mereka memiliki seni bela diri permainan pedang yang sangat kuat yang digabungkan dengan kekuatan Yuan. Hal itu bisa menimbulkan kekuatan serang yang tidak tertandingi. Dan selanjutnya, itu adalah sekte sunyi yang besar. Dari 8 sekte super lainnya, anggota dari sekte sunyi yang besar, mereka memiliki tubuh fisik yang paling menakutkan. Mendengar penjelasan dari Liu Bei, Lindong pun hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam. Dan dia kemudian berkata, mereka benar-benar layak disebut sebagai sekte super. Aku telah memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman baru kali ini. Tapi di dalam benak Lindong sendiri, sekte super yang dia temui di masa lalu ternyata tidak ada di tempat ini. Yang kemudian, Liu Bei pun melanjutkan kata-katanya, "Lindong, masih ada satu lagi sekte super yang belum aku perkenalkan padamu. Sekte ini disebut dengan sekte Dao. Mereka sebenarnya agak unik, karena sekte Dao memiliki jumlah anggota yang paling sedikit, namun mereka benar-benar sangat kuat. Dahulu kala, ada satu orang gila yang berada di sekte ini. 100 tahun yang lalu, dia bergegas menuju gerbang Yuan dan membunuh 3 tetua sendirian. Hal itu menggemparkan seluruh wilayah Swan Timur. Gerbang Yuan adalah sekte super yang paling kuat di wilayah Swan Timur ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa ada satu orang gila yang berani menyerbu ke tempat musuh sendirian.
Bahkan dia membunuh 3 tetua sekaligus. Kejadian ini mengejutkan seluruh dunia. Mendengar kata-kata dari Liu Bei, Lindong pun sangat kaget. Tidak lama kemudian Xiao Diao yang berada di samping Lindong bergumam. Ekspresi wajahnya kini telah berubah. 100 tahun yang lalu, seharusnya orang gila itu adalah... Xiao Diao seperti mengingat sesuatu, tapi dia tidak melanjutkan kata-katanya. Lindong tiba-tiba bertanya dengan penuh rasa ingin tahu pada Liu Bei. Lalu apa yang terjadi selanjutnya pada pria itu? Liu Bei pun kini mengatakan, setelah insiden itu meledak, salah satu dari 3 pimpinan gerbang Yuan, dia sangat kaget dan pada akhirnya secara pribadi harus melawan orang gila itu. Meskipun individu kuat yang berasal dari sekte Dao berhasil mengobrak-abrik gerbang Yuan, tapi di hadapan salah satu pimpinan dari gerbang Yuan, orang ini tidak ada apa-apanya. Mendengar hal ini, Lindong pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, yang kemudian dia berkata, gerbang Yuan benar-benar menakutkan. Tidak lama setelah itu, Lindong mengangkat kepalanya dan dia melihat seperti apa orang yang berasal dari sekte Dao ini. Ketika mata Lindong tertuju pada kursi yang diduduki oleh sekte Dao, ekspresi di wajahnya menjadi membeku. Bahkan Xiao Diao juga tercengang ketika melihat apa yang dia lihat. Karena sebenarnya orang yang duduk di kursi bercahaya dari sekte Dao itu adalah orang tua yang terlihat sangat lemah dan senyum samar-samar muncul di wajah lelaki tua itu. Xiao Diao dan Lindong kemudian saling memandang, yang kemudian mereka pun berkata, itu dia, akhirnya ketemu juga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong sudah memutuskan untuk bergabung dengan sekte Dao setelah dirinya melihat kakek tua yang pernah dia temui sebelumnya di ruang harta karun kuno? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 9 episode 29. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pria tua yang dengan malas bersandar di kursi yang bercahaya, wajahnya tidak asing bagi Lindong. Dan pria misterius itu adalah yang ditemui Lindong pada saat di ruang harta karun kuno. Tapi Lindong tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya orang tua ini adalah anggota dari sekte Dao. Lindong dan juga Xiao Diao sekarang saling bertukar pandang. Keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sebelumnya mereka telah menebak bahwa identitas dari lelaki tua itu pasti adalah bagian dari sekte super. Tapi saat ini mereka sangat terkejut ketika mendapatkan fakta bahwa orang tua itu adalah orang yang berasal dari sekte Dao yang dianggap sebagai sekte yang tidak biasa. Liu Bei yang menyadari tentang perubahan ekspresi dari wajah Lindong, dia pun bertanya, Lindong, apakah kau kenal dengan orang hebat dari sekte Dao itu? Lindong pun mengangguk dan dia mengatakan, iya, aku pernah bertemu dengannya di medan perang kuno ini. Mendengar jawaban dari Lindong, ekspresi di wajah Liu Bei segera berubah. Sebenarnya Liu Bei iri karena pada akhirnya Lindong bisa berinteraksi dengan individu yang kuat dari sekte super. Dan hal itu dianggap sesuatu yang sangat beruntung. Tiba-tiba saja Xiao Diao mengusap dagunya, yang kemudian dia mengatakan, orang tua ini cukup enak dipandang. Lindong, sepertinya sekte Dao mungkin merupakan pilihan yang tepat untukmu. Lindong pun tersenyum dan dia juga memiliki kesan yang baik pada orang tua itu. Dan yang paling penting adalah orang tua itu telah menemukan identitas asli dari Xiao Diao. Dan sepertinya suku Iblis Martin Langit tidak memiliki dendam dengan sekte Dao. Oleh karena itu, bergabung dengan sekte super ini bukan keputusan yang buruk buat Lindong. Liu Bei kemudian melanjutkan kata-katanya, Lindong, sekte Dao tidak mudah untuk dimasuki. Meskipun kekuatan mereka sebenarnya lebih rendah dari gerbang Yuan, tapi persyaratan untuk masuk ke dalam sana bahkan lebih ketat daripada gerbang Yuan. Setelah mengatakan hal itu, Liu Bei teringat dengan kekuatan dari Lindong,
Yang pada akhirnya dia pun berkata, "Tapi tentu saja, mengingat bakat dan juga kemampuan dirimu, kamu sepertinya bisa menarik perhatian dari sekte Dao." Setelah Liu Bei mengatakan hal itu, Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia menatap Pak Tua yang duduk di kursi dari sekte Dao. Setelah itu, Lindong pun tersenyum. Yang ternyata orang tua itu juga memperhatikan Lindong, yang kemudian dia membalas senyuman yang dilemparkan oleh Lindong. Pak tua itu kemudian mengetuk lembut jarinya pada kursi sambil bergumam, "Bocah ini, dia sangat menarik." Yang kemudian ada sedikit kekaguman yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa di dalam diri mereka. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pak tua itu, dia secara alami pasti juga bisa melihat pertempuran antara Lindong dengan kerajaan iblis langit di kaki Gunung 100 Kaisaran. Dan kinerja dari Lindong membuat Pak tua diam-diam setuju jika pada akhirnya Lindong memilih bergabung dengan sekte Dao. Di sisi lain, hati dari Pak tua itu sendiri benar-benar dikejutkan oleh kemajuan dari Lindong dalam waktu setengah tahun ini. Meskipun Lindong telah memperoleh warisan dari harta karun kuno, tapi fondasinya masih terlalu lemah karena status kekaisaran peringkat rendahnya adalah batasan yang sangat besar untuk diri Lindong sendiri. Dan dengan kekuatannya saat ini, Lindong bahkan mampu melewati celah yang besar antara kekaisaran peringkat rendah dengan kekaisaran super, yang bahkan Lindong mampu mengalahkan salah satu dari kerajaan super besar, yaitu kerajaan iblis langit. Mata Lindong dengan cepat berpaling dari orang tua itu, dan dia pun dengan segera melihat ke puncak gunung 100 Kaisaran, yang pada saat ini cukup banyak sosok yang telah berdiri di tempat itu. Hal spektakuler yang dirasakan oleh Lindong adalah setiap orang yang hadir, mereka memiliki aura yang sangat kuat. Jelas mereka bukanlah orang biasa, karena mereka yang bisa bertahan dari berbagai eliminasi yang pada akhirnya tiba di tempat ini dianggap sebagai individu teratas di antara para jenius dari berbagai kerajaan. Entah itu bakat atau kekuatan mental mereka, yang hadir di tempat ini adalah yang terbaik. Di sisi lain, kelompok dari Xintian yang pernah ditemui oleh Lindong sebelumnya, mereka menjadi orang yang paling menonjol di tempat ini. Banyak praktisi yang pada saat ini maju dan mendekati kelompok dari Xintian. Mereka pun memberikan hormat dan juga ekspresi wajah yang menjilat. Hal ini dikarenakan orang-orang itu tahu bahwa kekaisaran Tianyuan adalah kekaisaran yang terkenal, dan mereka sendiri adalah faksi bawahan dari sekte super terkuat di wilayah Swan Timur, yaitu sekte Gerbang Yuan yang telah menjadi pendukung dari kekaisaran Tianyuan. Lindong sekarang melirik Xintian yang sedang mengobrol dengan orang lain. Dari apa yang Lindong lihat, Xintian sendiri memiliki sikap yang sangat luar biasa, dan dia memang berhak menjadi pimpinan dari 10 kekaisaran super besar. Xintian yang sedang mengobrol, dia pun bisa merasakan bahwa pada saat ini dia sedang diawasi oleh Lindong, yang kemudian Xintian menoleh pada Lindong dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Mendapatkan senyuman dari Xintian itu, Lindong pun hanya menganggukkan kepalanya. Meskipun Lindong tahu bahwa Xintian memiliki latar belakang yang luar biasa, namun Lindong tidak berniat untuk mendekati orang itu. Xiaodio di samping Lindong tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Di tempat ini cukup banyak individu yang luar biasa." Lindong pun hanya bisa menghela nafas dan dia mengangguk setelah mendengar kata-kata dari Xiaodio. Karena dari apa yang Lindong lihat, saat ini Lindong telah menemukan 10 orang yang sebenarnya telah berada di nirwana kelima. Dan Lindong sangat yakin bahwa orang-orang ini, mereka juga anggota yang berada di peringkat emas nirwana yang cukup kuat. Meskipun begitu, Lindong tidak terlalu terkejut dengan adegan ini. Meskipun Lindong sendiri telah mengalahkan kekaisaran iblis langit, tapi masih ada 9 kerajaan super besar lainnya. Terlebih lagi, di medan perang kuno yang sangat luas ini, pasti akan ada orang-orang seperti Suro yang cukup beruntung bisa naik ke surga hanya dengan 1 langkah kaki saja. Dan dengan demikian,
orang-orang seperti ini akan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan para jenius dari kerajaan super. Oleh karena itu Lindong tidak terkejut dengan banyaknya ahli yang terampil yang telah hadir di tempat ini. Tidak lama kemudian Lindong teringat dengan individu licik yang pernah dia temui di medan perang kuno. Yang kemudian Lindong pun bergumam, aku ingin tahu apa yang orang itu rencanakan untuk dilakukan. Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Lindong menyapu seluruh gunung 100 kaisaran. Meskipun dia tidak tahu dengan jelas apa yang direncanakan orang jahat yang akan merebut medan perang kuno ini, tapi Lindong sangat yakin bahwa mereka kemungkinan akan bergerak sebelum perang 100 kaisaran berakhir. Setelah mata Lindong menyapu seluruh tempat ini tapi tidak menemukan apapun, dia pun bergumam dalam hati, lupakan saja, sepertinya tempat ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena ada ahli dari 8 sekte super yang menjaga ruang di atas gunung 100 kaisaran ini. Bahkan jika kecelakaan terjadi, orang-orang kuat dari sekte super pasti akan segera bergerak. Tidak lama kemudian ada suara yang berkata, "Hehe, kamu pasti adalah saudara Lindong, bukan?" Lindong pun terkejut dengan suara yang muncul tiba-tiba ini. Setelah itu, Lindong pun berbalik dan dia menemukan sekelompok orang yang sekarang telah berjalan menuju ke arahnya. Saat Lindong melihat kelompok itu, dia menemukan dua wajah yang sangat dikenalnya, dan mereka adalah dua jenderal dari kerajaan super yang pernah dilawan Lindong di aula kuno. Karena sebenarnya dalam kelompok ini, dua wajah yang dikenal Lindong adalah Jenderal Api Zhu Tianhuo dan juga Jenderal Gunung Mo Huang yang berasal dari Kekaisaran Gan Besar. Setelah melihat ini, Lindong pun berkata, bukankah kalian berasal dari Kekaisaran Gan Besar?" Lindong pada saat ini tahu bahwa Kekaisaran Gan Besar merupakan salah satu dari 10 kerajaan super besar di tempat ini. Hal itu adalah informasi yang didapatkan Lindong dari Liu Bai. 3 sosok berbadan kekar pada saat ini telah berjalan di depan Jenderal Api Zhu Tianhuo, dan mereka memiliki aura yang sangat kuat. Yang sebenarnya 3 orang ini telah berada di nirwana kelima. Dari apa yang Lindong lihat, sepertinya 3 orang ini adalah 3 raja yang menjadi pimpinan dari Kekaisaran Gan Besar. Salah satu dari 3 raja Kekaisaran Gan Besar sekarang mulai berkata, "Saudara Lindong, aku sudah lama mendengar namamu. Perkenalkan, aku adalah Ganjin, dan ini adalah 2 temanku. Alasan utama kenapa aku hari ini berani mendekatimu adalah karena aku ingin meminta maaf. Pada saat itu, kelompok dari Tianhuo telah memberimu masalah melihat perlakuan dari Ganjin." Lindong pun terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya 3 raja dari Kekaisaran Gan Besar akan secara terang-terangan meminta maaf di depannya. Yang kemudian Lindong melirik ke arah Jenderal Zhu Tianhuo dan juga Jenderal Mo Huang. Wajah mereka tampak sangat pucat. Segera setelah itu Lindong menangkupkan kedua tangannya. Dia pun tertawa pelan dan menjawab perkataan dari Ganjin. "Hehe, apa yang saudara Ganjin katakan, perkelahian di tempat ini adalah sesuatu yang sangat umum, dan kamu tidak perlu meminta maaf." Saat ini Lindong memiliki kesan yang baik pada Ganjin. Selain itu, dia juga tidak memiliki dendam yang mendalam dengan Kekaisaran Gan Besar. Oleh karena itu, Lindong bersedia berteman dengan mereka, karena bagi Lindong, seorang teman lebih baik daripada seorang musuh. Wajah dari Ganjin sendiri sekarang telah dipenuhi dengan senyuman setelah dia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Lindong yang tidak mengandung permusuhan dengan mereka. Sebenarnya Ganjin meminta maaf pada Lindong karena secara alami mereka telah mendengar tentang kerajaan iblis langit yang telah dihancurkan oleh Lindong. Hal itu membuat kelompok dari Ganjin sendiri benar-benar tidak berani meremehkan kelompok dari Lindong. Bagaimanapun juga, Kekaisaran Gan Besar itu lebih lemah dari Kekaisaran Iblis Langit. Sejak Ganjin mendengar bahwa kelompok Lindong berhasil menghabisi trio Song Brothers, maka mereka tidak berani berniat untuk menyinggung kelompok Lindong.
Karena jika mereka sampai melakukan pertarungan dengan kelompok Lindong, hasilnya sudah jelas bahwa kelompok Ganjin pasti akan bisa dihancurkan dengan mudah. Tidak lama kemudian Ganjin menatap Lindong, yang kemudian dia bergumam dengan tulus, "Saudara Lindong, kamu benar-benar luar biasa. Meskipun kamu berasal dari kerajaan peringkat rendah, tapi kamu bisa memasuki peringkat emas nirwana. Dan hal ini tidak terjadi selama bertahun-tahun. Saudara Lindong, jika aku tidak beruntung, yang pada akhirnya aku harus bertarung denganmu di pertarungan peringkat emas nirwana berikutnya, tolong kamu tunjukkan belas kasihan padaku." Mendengar kata-kata dari Ganjin, Lindong segera tersenyum, karena dia tahu bahwa pertunjukan selanjutnya adalah pertarungan 1 lawan 1. Pertarungan di peringkat emas nirwana ini bukan hanya pertarungan terakhir dari perang 100 kaisaran, tapi itu juga pertarungan yang sangat intens. Hasil akhirnya akan menentukan peringkat seseorang di medan perang kuno. Dan setelah itu, orang-orang ini akan segera memasuki sekte super untuk bisa mendapatkan peringkat yang baik. Bahkan para jenius dari berbagai kerajaan, mereka harus mengerahkan kekuatan mereka habis-habisan. Karena di final perang 100 kaisaran ini, di mana harimau dan juga naga akan saling berbenturan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa memenangkan final perang 100 kaisaran ini dalam duel peringkat emas nirwana? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 9 episode 30. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sinar matahari yang cerah sekarang telah menggantung tinggi di langit di atas gunung 100 kaisaran. Dan tiba-tiba saja seorang lelaki tua yang berasal dari gerbang Yuan, dia pun pada saat ini mengatakan semuanya sudah waktunya. Setelah mengatakan hal itu, banyak orang yang ada di bawah langsung terdiam. Yang kemudian pria tua dari gerbang Yuan ini melihat pada 7 sekte super yang lainnya. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh lelaki berambut putih dari gerbang Yuan, orang dari 7 sekte super lainnya kini segera mengangguk. Melihat hal ini, pria berambut putih yang berasal dari gerbang Yuan segera berdiri. Tangannya pada saat ini ditaruh di belakang punggungnya, sementara tatapan matanya menyapu ke seluruh tempat ini. Orang-orang yang ada di bawahnya sekarang telah melihat seseorang dari gerbang Yuan itu dengan penuh rasa hormat. Mendapatkan tatapan seperti itu dari banyak kerumunan, lelaki tua dari gerbang Yuan tidak bisa untuk tidak tersenyum. Setelah suasana sunyi dalam sesaat, lelaki tua dari gerbang Yuan kini langsung berkata, "Perkenalkan, aku adalah Liu Tong, perwakilan dari gerbang Yuan. Yang pertama dan yang terpenting, aku ingin mengucapkan selamat pada kalian semua yang telah sampai di tempat ini. Fakta bahwa kalian bisa mencapai tempat ini, itu semua karena kekuatan dan juga potensi kalian semua. Siapapun yang memiliki segel nirwana kelas surgawi telah memenuhi syarat untuk menjadi murid tingkat pemula dari sekte super." Mendengar kata-kata itu, banyak orang menarik nafas dalam-dalam dan mereka merasa lega karena pada akhirnya perjuangan mereka selama 1 tahun kini telah terbayar. Selama mereka bisa memasuki sekte super, bahkan jika itu hanyalah murid tingkat pemula, hal itu sudah cukup untuk membuat kerajaan mereka merasa bangga. Selain itu, masih ada yang dinamakan dengan murid langsung. Tingkat ini lebih tinggi dari murid pemula, dan murid langsung ini diperuntukkan bagi individu-individu yang kuat yang sekarang telah melangkah ke peringkat emas nirwana. Banyak orang merasa iri ketika mereka memikirkan tentang murid langsung, karena seorang murid langsung dengan murid tingkat pemula memiliki status yang sangat berbeda di dalam sekte super. Pak Tua Liu Tong sekarang masih berbicara dengan nada acuh tidak acuh. Adapun mereka yang telah memasuki peringkat emas nirwana, aku juga ingin mengucapkan selamat pada kalian semua, karena kalian telah memperoleh kualifikasi
untuk menjadi murid langsung dari sekte super. Setelah ini, akan ada kompetisi yang tertinggi di Perang 100 Kekaisaran kali ini. Dan hanya mereka yang telah memasuki peringkat emas nirwana yang akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Peringkat akhir yang akan kalian peroleh di dalam kompetisi benar-benar akan menentukan tingkat favoritisme yang kalian terima di sekte super masing-masing. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, 3 pemenang terakhir dari Perang 100 Kekaisaran telah menjadi anggota dari gerbang Yuan milik kami, dan sekarang telah menjadi praktisi yang terkenal di seluruh wilayah Suan Timur. Pada saat Liu Tong berbicara tentang masalah ini, meskipun nadanya terdengar datar, namun hal itu mengandung sebuah kebanggaan dan juga kesombongan. 7 anggota lainnya dari sekte super, mereka hanya bisa mengernyitkan alis ketika mendengar kata-kata yang sangat sombong yang telah diucapkan oleh Liu Tong. Bahkan Pak Tua dari sekte Dao, dia pun hanya bisa mengerucutkan bibirnya, karena sebenarnya hubungan antara gerbang Yuan dengan sekte Dao sendiri sudah sangat renggang, dan mereka tidak pernah bersahabat. Karena hal itu, wajar bagi Pak Tua yang berasal dari sekte Dao untuk sangat membenci kata-kata dari Liu Tong yang terdengar sangat arogan. Tidak lama kemudian Pak Tua Liu Tong melambaikan tangannya, dan pada saat ini gulungan bercahaya yang ada di depannya segera terbuka. Yang kemudian Pak Tua Liu Tong pun berkata, "Selanjutnya, untuk nama-nama yang aku panggil, silakan kalian masuk ke dalam arena. Kekaisaran Tian Yuan, Kekaisaran Super, Xin Tian." Ketika mendengar hal ini, semua orang segera menatap pada Xin Tian yang sekarang telah mengambil langkah untuk maju dengan sangat santai. Dan ketenangan dari Xin Tian sendiri adalah sikap dari seorang praktisi elit tingkat tinggi. Banyak orang yang bergumam dan juga berbisik. Tatapan mata mereka dipenuhi rasa takut dan juga iri yang diarahkan pada Xin Tian. Jelas mereka semua tahu bahwa Kekaisaran Tian Yuan adalah faksi bawahan dari gerbang Yuan. Dan kali ini kemungkinan besar Xin Tian akan menjadi juara Perang 100 Kekaisaran. Pada saat itu, dia juga secara otomatis akan memasuki gerbang Yuan. Dengan demikian, gerbang Yuan akan merekrut 4 juara Perang 100 Kekaisaran secara berturut-turut. Tatapan mata dari Pak Tua Liu Tong sendiri ketika dia menatap Xin Tian, dia mengangguk untuk setuju. Dan di dalam hatinya juga merasa senang. Setelah itu, Pak Tua Liu Tong berkata dalam hati, tampaknya gerbang Yuan sekali lagi akan menerima manfaat terbesar dari Perang 100 Kekaisaran kali ini. Setelah bergumam seperti itu, Pak Tua Liu Tong kembali membacakan nama-nama yang terdapat dalam gulungan. Kekaisaran Desolate Besar, Kekaisaran Super, Jisan, seorang pria dengan tubuh berotot yang pada saat ini memancarkan gelombang energi yang sangat menakutkan. Dia segera berjalan dari dalam kerumunan untuk memasuki arena. Kekaisaran Surgawi, Kerajaan Super, Moleng, seorang pria berpakaian hitam, juga telah keluar dari kerumunan. Riak energi mental yang sangat kuat mengelilingi tubuhnya. Ternyata orang ini adalah praktisi yang berspesialisasi dalam energi mental. Saat Pak Tua Liu Tong terus mengumumkan nama-nama praktisi peringkat emas nirwana, satu persatu dari mereka segera melangkah maju. Dan setiap kali sebuah nama diumumkan, kegemparan pun pecah di puncak gunung 100 Kekaisaran. Berbagai tatapan hormat kini telah diarahkan pada orang-orang yang namanya baru saja dipanggil. Sesaat kemudian, Pak Tua Liu Tong melanjutkan membacakan daftar nama. Kekaisaran Surgawi, Kerajaan Super, Lanying. Ketika mendengar nama ini, Lido segera menoleh pada Lanying yang sekarang telah terbang ke arena sambil tertawa dengan kecil. Dan tidak lama kemudian, Kekaisaran Yan Besar, Kekaisaran peringkat rendah, Lindong. Ketika membacakan Kekaisaran peringkat rendah, mata dari Pak Tua Liu Tong sendiri terlihat sangat terkejut. Dan dia berhenti sejenak untuk memastikan bahwa dia tidak salah baca. Setelah itu, mata dari Pak Tua Liu Tong kini segera melihat pada Lindong yang telah keluar dari dalam kerumunan.
Pada saat nama Lindong disebutkan, keributan di puncak gunung pun tiba-tiba meningkat. Orang-orang pada saat ini berkata, Lindong, apakah itu adalah Lindong yang telah mengalahkan Song Zhen dari Kekaisaran Iblis Langit? Banyak tatapan mata dipenuhi dengan keheranan pada saat melihat sosok dari Lindong. Namun saat ini tidak ada satupun orang yang berani berkomentar apapun, apalagi sampai mengolok-olok kerajaan peringkat rendahnya. Karena sebenarnya meskipun Lindong adalah anggota dari kerajaan peringkat rendah, tapi kemampuannya sendiri telah melampaui banyak orang yang ada di tempat ini. Lindong mengabaikan banyak tatapan yang diarahkan pada dirinya. Yang kemudian Lindong bergerak. Dia pun segera melompat ke dalam arena. Tidak lama setelah itu, Patua Liutong kembali menyebutkan Kekaisaran Yan Besar, kerajaan peringkat rendah Lin Diao, Kekaisaran Yan Besar, kerajaan peringkat rendah Lin Yan. Dua nama berikutnya yang disebutkan oleh Patua Liutong semakin membuat keributan di puncak gunung 100 Kaisaran. Mereka semua belum selesai terkejut mengetahui bahwa fakta Lindong yang berasal dari kerajaan peringkat rendah telah berhasil menerobos ke peringkat emas Nirwana. Namun hal itu sudah disusul oleh dua orang lainnya yang berasal dari kekaisaran yang sama dengan Lindong, yang pada saat ini juga telah memperoleh peringkat emas Nirwana. Hal itu benar-benar membuat orang menjadi gusar. Di sisi lain, Patua yang membawa sarung pedang, dia pun menatap Lindong sambil membelai janggutnya. Patua itu pun tertawa sambil berkata, sudah bertahun-tahun, pada akhirnya seseorang dari kerajaan peringkat rendah ada yang berhasil masuk ke peringkat emas Nirwana. Selain itu, mereka ada 3 orang. Mendengar kata-kata dari lelaki tua yang membawa sarung pedang, Pak Tua dari sekte Dao juga ikut tertawa. Setelah itu matanya menatap Lindong dan 2 saudaranya yang lain. Patua Liutong melanjutkan membaca daftar nama. Kekaisaran Qing yang Agung, Kekaisaran peringkat menengah Suro. Setelah mendengar hal ini, sosok wanita yang mungil dan cantik segera terbang ke arena dan mendarat di samping Lindong. Dia kemudian menjulurkan lidahnya dengan bermain-main dan wajahnya benar-benar sangat menggemaskan. Namun setelah Lindong memberikan tatapan lembut pada Suro, dengan cepat, Suro segera menutup mulutnya yang mungil. Di sisi lain, mata cantik dari wanita parubaya yang berasal dari istana kemurnian tertinggi 9 surga tiba-tiba saja menjadi sangat cerah. Yang kemudian dia bergumam, wanita muda ini saat dia menatap Suro, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Patua yang duduk di samping wanita dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, dia kemudian berkata, di dalam tubuh bocah itu sebenarnya telah mengandung emblem roh, benar-benar benih yang sangat menjanjikan. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Pak Tua yang ada di sampingnya, wanita parubaya itu pun berkata, "Hei, wanita muda ini tidak berspesialisasi dalam kekuatan mental. Sekte surgawimu tidak ada hubungannya dengan dia. Dan istana kemurnian tertinggi 9 surga milikku adalah tempat yang paling cocok untuknya." Mendengar kata-kata ini, Pak Tua yang berada di samping wanita parubaya hanya bisa tersenyum, karena dia sendiri sebenarnya tidak memiliki niat untuk bersaing demi mendapatkan Suro. Bagaimanapun juga, Suro memang tidak mahir dalam penguasaan energi mental, dan hal itu memang tidak cocok dengan sekte surgawi yang berfokus pada kekuatan dari energi mental. Saat Pak Tua Liutong terus mengumumkan nama, semakin banyak praktisi yang tubuhnya pada saat ini memancarkan gelombang energi yang sangat kuat segera terbang ke arena, dan aura di tempat itu sendiri menyebabkan peningkatan suhu di dalam arena. Pak Tua Liutong yang ada di udara tiba-tiba saja mengernyitkan alisnya saat dia menatap gunungan bercahaya sebelum dia pada akhirnya mengumumkan nama yang terakhir, Kekaisaran Yan Besar, kerajaan peringkat rendah Lin Lang Tian. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Pak Tua Liutong, kegemparan pun pecah dan banyak orang wajah mereka penuh dengan keheranan karena pada saat ini Kekaisaran Yan Besar sebenarnya
telah menghasilkan banyak orang yang memperoleh peringkat emas nirwana. Pada akhirnya, orang-orang pun mengatakan Kekaisaran Yan besar, mereka hanyalah kerajaan peringkat rendah. Tapi saat ini, ada 4 orang yang telah berhasil mencapai peringkat emas nirwana. Bahkan hal itu tidak pernah bisa dicapai oleh kerajaan super. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kekaisaran Yan besar ini sehingga mereka mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa? Di tengah keributan, alis dari mata Lindong sendiri segera dirajut. Tatapan matanya sudah menajam ketika Lindong melihat pada seorang pria tampan yang menggunakan baju berwarna hijau yang pada saat ini segera berjalan menuju arena. Dan wajah itu memang sangat dikenal oleh Lindong, karena itu adalah Lilang Tian. Ketika Lindong menatap tajam ke arah Lilang Tian, di sisi lain Lilang Tian sendiri juga menatap tajam ke arah Lindong sambil memberikan senyum yang sangat mengerikan di wajahnya. Mereka berdua memang berasal dari klan yang sama, namun mereka tidak dianggap sebagai saudara. Sebaliknya mereka adalah musuh bebuyutan. Keduanya tahu bahwa permusuhan di antara mereka memang tidak dapat didamaikan. Lindong yang mengetahui sifat asli dari Lilang Tian. Jika sampai Lilang Tian berhasil masuk ke dalam sekte super, maka dia akan menjadi ancaman terbesar bagi keluarga Lindong yang berada di Kekaisaran Yan besar. Demi keluarganya bisa hidup dengan damai, maka Lindong harus menyingkirkan Lilang Tian hari ini juga. Sambil mengepalkan tinjunya, Lindong pun memancarkan niat membunuh yang sangat mengerikan yang pada saat ini telah keluar dari matanya ketika dia melihat pada Lilang Tian. Karena hari ini juga Lindong tidak akan pernah membiarkan Lilang Tian berhasil memasuki sekte super. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di final perang 100 kaisaran kali ini pada akhirnya Lindong akan melawan Lilang Tian demi menyelesaikan dendam di antara mereka berdua? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.